mengetahui status kita di hadapan Allah, meskipun sulit ada jawaban langsung, akan tetapi kita akan bisa melihat bagaimana status posisi kita di hadapan Allah. Kalau kita mau tanya, ini sekarang nih kita kira-kira menurut Allah baik apa enggak, maka jawabannya itu bisa kita dapatkan dengan di mana posisi kita berada. Misal gini, kira-kira ini gue ini sekarang ini Allah lagi sayang apa enggak gitu. Maka jawabannya mudah saja. Meskipun tidak bisa kita dapatkan jawaban itu secara suara atau secara tertulis, tapi bisa kita lakukan, bisa kita ketahui dengan di mana kita berada. Apabila kita berada di tempat yang baik, maka pada saat itu Allah sedang memberikan dan sedang memperhatikan kita. Nah, apabila sebaliknya kita sedang berada di tempat yang tidak baik, berarti Allah sedang tidak memperhatikan kita. Bukan artinya Allah lepas kontrol, nggak bisa ngedetek kita, bukan. Artinya kasih sayang dan rahmat Allah tidak sedang bersama kita. Paham ya? Jadi apabila kita berada di tempat yang mulia, yang baik, maka itu tandanya Allah pada saat itu sedang menyayangi kita. Apabila kita pada saat itu berada di tempat yang tidak baik, berarti Allah tandanya sedang tidak menyayangi kita. Apa alasannya? Allah menempatkan kita pada tempat yang gak baik. Makanya alhamdulillah. Begitu pula apabila seorang hamba bertanya, kira-kira Allah ini sedang menyebut kita gak? Sedang mengingat kita nggak? Menyebut dan mengingat di sini bukan dalam arti seperti kita ingat, ana ingat sama Arif, besok udah nggak ingat sama Arif. Bukan begitu, lepas kontrol berarti. Ya, artinya kita mendapatkan satu kedudukan yang spesial di hadapan Allah. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah, maka pada saat itu Allah ingat kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita lagi nggak ingat kepada Allah, maka Allah pun tidak mengingat kita. Artinya bukan Allah lepas kontrol terhadap kita, nggak bisa melihat kita, bukan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memposisikan kita di tempat yang baik di sisinya. Begitu maksudnya. Kan ya, alhamdulillah. Ngantuk semuanya sama. Ngantuk kan? Tapi rasa ngantuk ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa memberikan energi kepada kita untuk digerakkan kepada kebaikan. Ya, ngantuk luar biasa, apalagi kalau dimandiin kayak anak. Widih. Renyem di sini. Renyem. Pengen, waduh ya enak bener pokoknya kalau ngegeletak, cus langsung. Bangun ntar 10. Enak banget, enak pokoknya. Tapi alhamdulillah ya motifnya lain-lain. Mungkin kalau anak nggak enak, ada ente, jadi keluar, maksain, ngantuk juga, kesian. Mungkin sebaliknya ente juga, ya, karena kesini biasanya ada kuliah subuh. Kalau anak nggak ngikutin, malu sama Pak Ustadz. Ya banyak motifnya. Tapi yang jelas pada saat ini kita sedang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada posisi yang sangat baik. Ngantuk luar biasa. Ngantuk luar biasa. Nah, makanya ada qaidah al-ajru bi'tibaril masyaqqat. Apa itu al-ajru bi'tibaril masyaqqat? Gaji bagaimana kerja. Paham ya? Gaji bagaimana kerja. Kerjanya baik, kerjanya lama, kerjanya bagus, gajinya juga baik, gajinya juga bagus begitu. Kayak kita nih, ini kerja, ya kerja luar biasa ini. Artinya kerja untuk apa?
mencurahkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Ngantuk, pegel, ya mungkin pengen tidur dan lain sebagainya, udah cekot-cekot. Ini kan berarti pekerjaan yang sungguh luar biasa. Nah insya Allah nanti gajinya pun luar biasa juga. Kalau misal lagi begini mah, hati lagi enak, badan lagi fit, terus kemudian semangat lagi ada buat ngaji, ya itu mah berarti kita ringan-ringan aja duduknya, bener nggak? Nyaman-nyaman aja. Tapi kalau pada saat ini nih, malam udah habis gadang, ya, nasi liwet udah bereaksi dari tadi, ya, widih, pinggang udah pada kenceng, ini udah pada linu, mata udah sepet banget, kan itu luar biasa. Tapi masih ditakdirkan oleh Allah duduk dan bisa mendengarkan pengajian, habis baca Al-Quran, ya, habis baca Al-Quran, makanya, ya, alhamdulillah. Al-Quran itu jangankan dibaca, ya, apalagi diamalkan. Hanya dengan dilihat saja, ngelihat Al-Quran doang itu ibadah. Ya kita mah kadang-kadang nggak ngerasa ngelihat Al-Quran itu ibadah. Kalau baca baru ibadah, enggak. Baru melihat saja itu ibadah. Ada 3 hal yang melihatnya itu ibadah. 1, ngelihat mushaf Al-Quran, ngelihatnya doang ibadah. Ada 3 nih. 1, mushaf Al-Quran. 2, melihat Ka'bah, ya, melihat Ka'bah. Jadi kita nanti mudah-mudahan semuanya nyampe. Amin. Baitullah, ya, umroh dan ibadah haji. Amin. Itu begitu sampai ngelihat Ka'bah, ngelihat aja kita sambil bengong. Ini dengan orang-orang yang dituju, ada yang jual rumah, ada yang jual kebun, ngebela-belain pengen ke Mekah, pengen mengunggah haji, ngelihat Ka'bah. Itu ngelihat. Nah, itu ngelihat itu tatapan kita terhadap Baitullah, hanya dengan menatapnya saja itu udah ibadah. Ya. Udah ibadah. 1, mushaf Al-Quran. 2, Ka'bah. Yang ketiga, wajah orang tua. Ya. Wajah orang tua, hanya dengan memandangnya saja kita ngeliatin wajah orang tua, diliatin sama kita. Tiba ngeliat doang itu udah ibadah. Makanya Habib Salim mengatakan, ente nggak usah cari wali keluar daerah, keluar ini, keluar itu. Temuin dulu wali yang ada di dalam rumahmu. Siapa itu? Kedua orang tua. Karena baru ngelihatnya doang. Jangankan nih, kalau kita mah nggak ngerasa itu, karena seringnya kita melihat, memandang wajah orang tua. Ketika kita melihat dan memandang kedua orang tua, kita nggak merasa ibadah. Padahal itu ibadah. Ya. Man nadhara ila walidayhi nadrata rahmatin, ya, kutiba lahu hijjatun mabruratun makbulatun. Man, barang siapa, nadhara, melihat, wajah walidayhi, wajah kedua orang tuanya, nadrata rahmatin, dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan menuliskan baginya hijjatun mabruratun makbulah. Apa itu? Seperti halnya kita pahala pergi haji, hajinya mabrur dan diterima. Paham ya? Paham. Baru. Nah, kemudian ada seorang sahabat, ya kayak Arif dah, ya sambil ngereyap begitu dia nanya kepada Rasulullah ketika mengucapkan itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau sehari dia melihat orang tuanya 100 kali? Di dapur ketemu, ngelihat. Di dalam rumah ketemu, ngelihat. Keluar, ngelihat orang tuanya lagi ngoret, ngelihat. Sehingga akhirnya satu hari itu dia bisa melihat mungkin 100 kali pandangan melihat wajah orang tua. Bagaimana ya Rasulullah? Apa tetap masih dituliskan per setiap kali satu kali memandangnya seperti halnya pahala pergi haji makbulah mabrurah? Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, qala na'am. Ya. Kenapa? Karena Allahu akbaru atiyab.
Allah itu maha besar, wa atyab, dan maha baik hati. Ya, jadi sampai begitu tuh. Jadi satu melihat mushaf, dua melihat, tiga melihat memandang wajah orang tua, tapi dengan pandangan rahmat kasih sayang. Baik, sekarang kita sampai pada malam ke 14. Ntar malam 14 ya? Malam. Ntar malam 14, berarti malam purnama ntar. Emang apa namanya bulan emang malam tadi saja udah sangat terang. Karena sudah tanggal 13. Berarti malam ini benar-benar sempurna. 14. Mudah-mudahan hari demi hari di bulan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan prestasinya puasa kali ini lebih baik daripada puasa tahun lalu. Tapi insya Allah kalau buat kita alhamdulillah di saat orang-orang mau susah ngaji, kita mau gampang ngaji. Ya, alhamdulillah. Termasuk anak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, orang-orang mau ditutup majelis taklim, orang-orang udah nggak bisa ngaji, orang-orang mah sholat tarawih juga kudu celungak celinguk, takut apa? Takut di sweeping. Tapi alhamdulillah majelis kita mah dari semenjak ada corona, iya damang-damang saja. Alhamdulillah. Ya, damang-damang saja. Semenjak ada penyakit taruna. Iya. Gitu. Semenjak ada penyakit taruna, alhamdulillah. Ya. Berkah daripada penyakit taruna, ya, penyakit taruna, Arif bisa duduk di sini. Ari bisa duduk di sini. Ya, Wahyu bisa duduk di sini. Mungkin kalau nggak ada taruna, ya Allah alam. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Mudah-mudahan puasa ini lebih baik bagi kita. Ya, karena puasa kemarin mah belum karuhan, belum tentu. Pagi-pagi hari begini kita udah sholawatan, subuh berjamaah, sholat sunnah fajar, siang tadarusan. Habis tadarusan dikira ini ustadz juga udah ngantuk, kayaknya dia juga jebol karang kali ini. Enggak juga, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih memaksakan diri biar ada gerata gerutu juga. Nah, sini sekarang wa fi lailatil rabi'ah, ya, rabi'ati asyrati ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shalla at-tarawih fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Dan fadilah bagi orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-14, nanti katanya akan ada malaikat yang datang ke hadapan Allah, yashhaduna, dan bersaksi untuk orang tersebut, annahu qad shallat tarawih. Dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, si Arif tanggal 14 Ramadan tahun 1441 Hijriah, dia telah melakukan sholat tarawih. Itu akan ada yang bersaksi nanti di hadapan Allah begitu. Ya, yashhaduna, annahu qad shallat tarawih. Akan bersaksi baginya bahwasanya dirinya telah melakukan sholat tarawih. Fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Maka ketika sudah ada penyaksian daripada malaikat tersebut, itu yang tadinya mau diaudit jadi dibatalkan. Artinya apa? Ya udah dah, langsung aja. Insya Allah langsung masuk ke surga. Itu begitu tuh. Ya, insya Allah. Nah, maka dari itu terus ya kita artinya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa taraweh ya dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Ceritanya begitu ceritanya. Ya, karena kenyataannya mau udah ada yang bolong-bolong ini. Ya, udah ada yang
kalah 1 ada, ya. Kalah 2 ada yang belum kalah ini masih bertahan. Wallahu alam ke depannya. Ya. Tapi kalau udah lebih dari 3 mah itu mah bukan kalah mungkin. Ya. Itu mah mungkin calon TKO. Calon TKO. Atau mungkin calon KO nanti. Karena 13 aja udah kalah lebih daripada 34. Gimana kalau udah sampai 30? Ya mungkin ya kalah 15 kali. Ini alhamdulillah Rabbil alamin. Itu saja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Itu kalau kan tadi katanya kalau memandang Ka'bah itu kan dapat pahala ya. Seandainya lewat video atau foto sama atau enggak? Lewat video atau Foto. Di sini memandang Ka'bah ya. Berarti melihat Ka'bah. Berarti kalau di foto melihat HP. HP. Kalau di HP kalau di mana? Di foto melihat gambar. Melihat gambar. Melihat gambar. Tapi ya ala kulli hal wallahu alam bisawab. Pertanyaan ini cakep. Cuman anak nggak bisa menjawab karena memang ya nggak ada nasnya. Itu gimana kalau melihat Ka'bah? Itu kan begitu ganjaran pahalanya. Gimana kalau melihatnya lewat HP? Waduh, iya juga ya. Itu. Cuma ya di situ kan kita melihat Ka'bah, bukan melihat gambar Ka'bah. Berarti beda kan melihat Ka'bah dengan melihat gambar Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah melihat benar-benar langsung. Kalau melihat gambar Ka'bah mah Ka'bah ya tercermin. Ya, Ka'bah tercermin di dalam layar kita lihat. Berarti sama seperti hanya melihat gambar. Dingin banget. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Kalau dari sejadah? Dari sejadah. Makanya begini. Itu sebenarnya kalau kita sholat di atas sejadah yang banyak batik-batik, banyak gambar-gambar, sekalipun gambar Ka'bah itu makruh. Kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, wallahu a'lam. Ya. Berarti lebih baik gimana? Ya, lebih baik polos. Sejadahnya polos. Karena sejadah bergambar ini baru-baru saja ada. Dulu mah nggak ada sejadah bergambar. Karena memang kita sholat melihat gambar-gambar itu hukumnya makruh. Apalagi tulisan-tulisan. Yang di kaki lagi tulisannya pas. Iya. Itu nggak boleh maksudnya? Nggak boleh. Ya, apalagi kita ngelihat Allahu Akbar di belakang. Di belakang tulisannya apanya? Bajunya, kaosnya anak pejabat. Gua anak pejabat. Gua anak pejabat di belakang tulisan misal. Itu dibaca kan berarti otomatis apa nih? Memecah konsentrasi, memecah perhatian kita ketika sholat, menghilangkan kekhusyuan. Termasuk sejadah. Makanya guru anak sama guru anak di sejadah yang bergambar Ka'bah dia nggak mau duduk. Kenapa? Karena sama seperti halnya dia meremehkan. Meskipun bukan Ka'bah yang dia duduki, tapi itu adalah ya sedikit interpretasi daripada Ka'bah tersebut. Misal ya Aldi foto cekrek. Ya, fotonya dibuat alas duduk, kira-kira pas Aldi ngeliat, foto gua didudukin. Kan begitu pastinya. Termasuk juga Ka'bah. Makanya nggak mau dia menduduk di tempat yang bergambarkan Ka'bah, apalagi kalau tulisan-tulisan Al-Qur'an. Haram hukumnya. Masjid ditulisin kaligrafi itu hukumnya makruh. Masjid. Paham ya? Hukumnya gimana, Ustadz? Ada masjid ditulisin kaligrafi ayat-ayat Quran gitu. Hukumnya enggak haram, cuma artinya sesuatu yang enggak baik. Sebab apa?
Sebab nanti ketika sholat pasti membaca. Widih, cakep amat ini. Ini khotnya khot apa ini kan? Khot itu tulisan itu beda-beda. Khot kufi, khot apa? Akhirnya ngeliatin kaligrafi aja karena saking indahnya. Ya. Jadi hukumnya makruh. Bukannya baik, itu bukan makruh. Ya nggak apa-apa sih, nggak sampai haram, tapi makruh. Awas, sekali lagi makruh. Makanya kalau kita pergi ke tempat-tempat para kiai yang masih berpegang teguh, masjidnya biasa aja, nggak ada kaligrafi, nggak ada apa, ngeblong aja. Padahal megah luar biasa, nggak ada. Gitu. Boleh apa enggak Ustadz? Ya boleh-boleh aja, cuman hukumnya makruh. Ya. Sebaiknya tidak ditulisi. Gitu katanya ya. Ada lagi? Terus ini Ustaz, sekarang kan lagi susah sholat Jumat nih ya. Kebanyakan masjid pada tutup, sedangkan orang mau ngelaksanain sholat Jumat, cara ngeganti. Cara ngegantinya? Iya, sekarang nggak ada orang Jumatan. Nah, udah sholat Jumat, sholat zuhur aja. Sholat zuhur. Cuman di dalam hati nih kita, ya Allah, ini bener-bener udah nyari kesana kemari nggak ada. Dan hati ini sebetulnya pengen gitu. Nggak begini ya. Emangnya mah males, tambah ada virus taruna, tambah ada himbauan dari pemerintah. Widih, udah makin enak aja nih. Widih, gue pengen rada lama ini begini nih, karena emang males. Nah itu mah dosa, nggak boleh. Ya, dia melakukan sholat Jumat itu, tidak melakukan sholat Jumat itu sebetulnya inkar di dalam hati. Ya Allah, ini pengennya mau sholat Jumat, nyari kemana-mana nggak ada, tapi apalah daya. Satu, nggak ada. Dua, karena memang himbauan daripada pemerintah. Hati mah inkar. Nah ini yang benar. Jadi ini mah insya Allah ada udzur namanya. Ada lagi? Berarti lebih baik kita ngelaksanain sholat Jumat walaupun cuma berempat atau lima. Iya, itu. Mobil. Ya, gitu. Oh jadi kalau misalnya masih, kan sebetulnya peraturannya kalau zona hijau itu masih dianjurkan sama pemerintah, sama MUI ya, sama MUI. MUI kan di sini yang berkepentingan. Cuma kadang-kadang ini para pejabat ini main generalisir semuanya. Udah nggak mau ribet, udah semuanya aja pukul rata. Nah ini hati-hati. Berarti nanti pejabat itu sama seperti halnya menghalangi sholat Jumat kaum muslimin, karena nggak semuanya, pemerintah juga kalau di zona merah baru benar ya, yang daerah-daerah yang genting gitu. Kalau kita makan masih biru, masih hijau biru, zona hijau. Seharusnya sholat dan seharusnya tidak dihalangi oleh pemerintahan setempat. Nggak tahu karena memang instruksi dari atasan, nggak tahu memang inisiatif dia sendiri, karena nggak mau ribet, udah tutup. Nah ini hati-hati. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya tidak melakukan sholat Jumat, padahal harusnya sholat Jumat, nanti di akhirat tidak akan pernah luput. Nggak begini, udah dah, ini mah kita lupakan saja, jangan diperiksa. Enggak, diperiksa pas ditanya. Gitu. Makanya kalau ada sholat Jumat, malah safety-nya udah sholat aja Jumat. Kalau emang apa nggak ada amat, ya sholat Jumat sendiri kagak bisa. Ya udah sholat zuhur. Cuman di dalam hati inkar. Awalnya di dalam hati inkar, bukan widih. Emang lagi nih gue cari nih. Ya, emangnya malas. Ya, jarang ke masjid. Tambah ada situasi corona. Tambah lagi ada anjuran pemerintah nggak boleh. Widih, ini benar-benar cocok sama hati nih. Wih, nggak bisa. Ada lagi? Kalau menasehati orang lebih tua itu Ustaz, apa itu? kita kayak saudara apa yang lebih tua gitu, boleh? Boleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, nasihat itu kepada siapa saja. Dan nasihat itu bukan teguran sebetulnya, tapi kasih sayang. Ya, boleh, tapi tentunya mungkin
Kalau kepada yang lebih besar, lebih tua, itu dengan cara yang lain. Artinya apa? Cara yang sopan. Tapi bahkan kalau misal itu satu kemunkaran, wajib meskipun dia atasan. Ya, cuma mungkin nanti materinya berbeda, cara penyampaiannya berbeda. Ya, kenapa? Karena Allah takdirkan lebih muda dari dia. Karena diri kita ini Allah takdirkan ya menjadi ya bawahannya dia gitu. Paham ya? Tapi misalkan orang itu nanti kita udah bilangin ya, tapi dia nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu itu tidak berhak tidak mempunyai hidayah. Yang punya hidayah itu Allah. Apa kewajibannya? Kasih tahu doang. Kalau udah dikasih tahu mah mau nurut, mau enggak, masalah nurut dan enggak itu berarti hidayah dan tidak. Sedangkan hidayah dan tidak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dong kewajiban kita? Ya kewajiban ente mengajak doang. Itu maksudnya. Paham ya? Supaya apa? Supaya nanti kelak di akhirat lepas tanggung jawab. Kata si Arif nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya padahal kalau waktu itu ditegur sama si Ari mungkin insaf saya. Tapi dia mah cuek-cuek aja. Nah, maka ya Allah, saya sekarang hak saya untuk masuk neraka coba ditinjau ulang lagi. Gitu kalau kayak kita judicial review. Ya, tinjau ulang lagi. Sehingga akhirnya nanti ke bawah-bawah itu si Arif. Gitu. Ya, ke bawah gitu maksudnya. Dan itu pasti begitu nanti setiap orang. Bahkan katanya kalau misalnya begini, ini Ana nggak kenal sama Aldi, misal Ana lagi di jalan, ya, Ana berbuat maksiat, Ana berbuat salah, Aldi ngelihat, dan Ana tahu Aldi ngelihat, ya, dan memang pada waktu itu Ana pengennya nggak ditegur, karena itu hak Ana dong. Tapi nanti di akhirat pasti dia akan ingat dan akan dia ceritakan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala peristiwa tersebut. Ya Allah, padahal pada waktu itu si fulan yang wajahnya seperti ini dulu pernah lihat anak ketika bermaksiat, tapi dia diam. Paham ya? Coba sampai sebegitunya. Orang yang enggak kenal sekalipun itu akan ke bawah-bawah. Apalagi orang yang paham. Apalagi orang yang kenal. Bahkan dalam kitab Tadkiratul Qurtubi nanti begini. Misal ada orang kena kasus, ya, karena nggak sholat, karena berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ya udah dinasihatin sama ustadz, udah dinasihatin sama orang. Ya adalah beberapa orang yang menasihati, paham ya? Nah itu katanya karena saking menyesalnya orang tersebut nanti di hadapan Allah masih tidak cukup. Ya, begitu saja. Nanti kenapa ente berbuat ini. Ya Allah, padahal si fulan ngelihat saya. Nanti si fulan ngomong, "Kan udah ana bilang, udah kasih tahu, udah dinasihatin." Nanti itu masih tetap saja ngedakwa di hadapan Allah. Ya Allah, iya dia udah menasihatin. Coba kalau saya dipukul, mungkin saya nurut tuh sampai begitu. Coba kalau misalnya saya dilebih kerasin lagi, mungkin saya nurut. Padahal dia udah ngasih tahu. Artinya apa? Artinya nanti di akhirat itu orang saking takutnya melihat siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya selamat dari itu? Atau kalaupun tidak, minimal jangan sendiri. Paham ya? Kayak sekarang di KPK kita nih. Misal Arif jadi pejabat. OTT, operasi tangkap tangan. Ya, operasi tangkap tangan. Penggelapan misalnya 1M. Ya, Widi 1M. Ya, misal. Akhirnya nanti dicecer sama pertanyaan termasuk siapa teman-temannya. Kan begitu. Barangkali saja nanti ada pengembangan kasus yang lain, bener nggak? Ceritain dah sama Arif. Ya, teman saya, teman nongkrong saya, teman ngopi saya,
itu Pak Wahyu Ari gitu kan. Bu, dia cepu. Wih, ditulis itu. Barangkali saja nanti ada BB baru, barang bukti baru. Bisa pengembangan kasus-kasus yang lain dan menyebar dan seterusnya, paham ya? Ini benar-benar temennya. Bahkan teman ngopinya, teman gak-gaknya, ya. Bahkan duit 1M mungkin dia juga ngerasain juga gitu ya. Dikasih tahu tuh. Nanti dipanggil KPK. Ari, betul apa yang dikatakan oleh Arif bahwa ente begini, kata Arif. Gua tahu Pak, kenal aja enggak? Widih. Bener enggak? Iya, berusaha apa? Ngilap. Berusaha selamat. Itu pengadilan dunia. Apalagi nanti pengadilan akhir. Paham ya? Pak, boro-boro saya ngerasain, kenal aja kagak sama dia. Widih, padahal baru malam tadi gadang sampai jam 2 sama dia. Paham? Begitulah. Itu baru pengadilan dunia dan menghadapi manusia dan bisa disogok dan lain sebagainya, dan paling resiko terburuk masuk penjara. Penjara masih dikasih makan, masih dikasih pakaian, masih ada WC, masih ada tempat mandi, masih bisa dijenguk, masih bisa makan, masih bisa ngerokok dan lain sebagainya. Bedanya cuman masuk dalam kamar kurungan doang. Itu doang. Gimana kalau nanti dihadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Taruhannya apa? Neraka. Yang seujung jarum saja katanya. Api neraka jahanam apabila ditampakkan di atas langit yang ketujuh. Ditampakkannya di atas langit yang ke-7 sebesar ujung jarum saja, maka niscaya dunia ini akan menjadi lautan api hancur lebur. Gimana kalau nanti kita dicemplungin gitu? Naudzubillah, summa naudzubillah. Amin. Jadi begitu dahsyatnya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Widih, banyak juga. Jadi kalau kasusnya, jadi kan tadi kan mengenai apa sih namanya tuh yang berkaitan dengan mengingatkan ya Pak Ustadz ya. Misalnya kita ada di lingkungan kerja, biasanya kan lingkungan kerja kalau lagi di set itu kan nggak, ya di lapangan itu kan nggak jauh lah dari hal-hal yang nggak benar ya. Kita berusaha untuk menghindarinya, tapi kita kan nggak bisa mengingatkan karena kan ada hal-hal tertentu. Iya, pasti. Terus paham. Di situ apa kita terkena dampak dosanya juga Ustaz? Nah, makanya begini. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau ente melihat kemunkaran, ente mampu dengan tangan dan kekuasaan, maka cegahlah dengan tangan dan kekuasaan. Mampu dia mah. Kenapa? Karena punya kuasa. Pejabat atau mungkin enggak pejabat juga, widih. Ini bocah nih mabok nih. Tong, jangan mabok. Melotot sono. Mampu. Nih, takut. Tapi kalau sekiranya, Bang, jangan mabok, Bang. Apa loh? Widih, ini membahayakan jiwa kita. Berarti kita nggak mampu dalam hal itu. Fa illam yughayyirhu biyadihi fa alaihi man ra'a minkum munkaran wal yughayyir biyadihi wa illa fa bilisan, dengan lisan. Kalau lisan juga nggak mungkin ini. Soalnya kenapa? Ibarat apinya 1 titik, airnya 1 ember. Nggak mungkin ini ngelawan. Nah, minimal fabiqolbi, inkar di dalam hati. Kalau inkar pun enggak, berarti udah enggak ada imannya sama sekali. Jadi kalau itu mah kita ya artinya sesuai dengan kondisional saja. Kira-kira kalau misalnya gua nasihatin ini aman nggak buat diri gua? Kalau nggak aman mah jangan. Ya. Habis digulung akhirnya. Ya. Gitu. Cuma di dalam hati nih bertekad, kalau ada kesempatan untuk menasihati, saya akan nasihati.
karena ini adalah kemunkaran. Berarti kita selamanya ngintip-ngintip mana nih timing yang tepat. Begitu. Paham ya? Ada lagi? Cara ngirimin Fatihah yang bener ke almarhumah gimana? Cara yang paling benar udah begini aja, ya Allah sampaikanlah Fatihahku untuk si fulana bin fulana bin fulan atau si fulan. Udah, begitu aja. Sampai sampai insya Allah. Karena ini apa namanya? Jasa pengirimannya ini langsung malaikat melalui Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah. Iya. Wa ila ruh almarhum Arif bin Ari misalnya. Gitu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'afu. Ya Allah, lah kalau misalnya nggak bisa, ya Allah lampangkanlah kuburannya. Jadi sinarilah kuburannya. Ringankanlah siksanya apabila dia berada di dalam siksa. Tinggikanlah derajatnya apabila dia berada dalam kesenangan, ya Allah. Hapus kesalahannya, ya Allah. Hapus dosa-dosanya, ya Allah. Gitu. Udah begitu juga cukup. Al-Fatihah. Yang baik, yang benar ya udah begitu juga benar. Kalau untuk kayak wajib ngirim sholawat wajib ya. Enggak Itu apa wajib apa Abdullah? Doa yang tidak diawali dengan membaca sholawat itu seperti halnya kita mau masuk kamar enggak punya kunci. Paham ya? Itu. Kenapa? Karena miftahud doa as-shalatu 'alan nabi. Kuncinya doa itu adalah bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa sampai pucat-pucat itu kan doa. Enggak ada solawatnya, kira-kira bisa masuk apa enggak? Enggak, makanya solawat harus ada. Begitu. Wajib apa enggak? Enggak wajib. Ada lagi? Enggak wajib, bukan wajib. Ada lagi. Wallahu alam bisawab. Udah ini. Sekarang mulus ya Arif.